Nah, kita mau tahu kok bisa jadi ijma. Kenapa bisa jadi ijma? Di mana ceritanya jadi ijma? Mari kita lihat. Suatu ketika Sayyidina Umar sholat berjamaah. Nah, begitu beliau sholat berjamaah, saudara, bersama makmum, Sayyidina Umar dengar di belakangnya kalau ada suara bunyi, maksudnya bunyi keluar angin, saudara. Ada yang keluar angin nih bunyinya nih, ada yang kentut ini, saudara. Nah, jadi Sayyidina Umar merasa ada yang buang angin, saudara. Kemudian, saudara, setelah sholat, Sayyidina Umar mengatakan, jadi kata Sayyidina Umar, aku minta kepada yang tadi keluar anginnya itu, nah, udah berdirilah, langsung wudhu lagi, sholat, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Nggak ada yang berdiri. Ya kan, kalau berdiri berarti bukan rahasia tuh. Kalau dia yang buang angin, saudara. Nah, mungkin karena malu nggak ada yang berdiri, saudara. Dia diam aja. Pokoknya Sayyidina Umar bilang, udahlah, kalau ada yang tadi buang angin, coba berdiri, ambil wudhu, ayo sholat lagi, karena sholatnya nggak sah. Nggak ada yang berdiri. Kemudian diulangi lagi oleh Sayyidina Umar yang kedua. Saya minta supaya yang buang angin tadi, yang merasa, kan nggak ada yang tahu nih, udah bangun, ambil wudhu, sholat, ulangi sholatnya. Udah 2 kali, nggak ada yang bangun juga, ya kawan. Nah, kalau orang sekarang kan mentuding-tudingan, lu yang kentut lu. Nah, mentuding-tudingan, saudara. Enggak. Kalau ini sahabat jaga perasaan, jaga adab, nggak boleh mempermalukan orang, saudara. Kalau orang yang nggak mau dipermalukan, duduk lagi. Udah 2 kali nggak ada yang bangun, saudara. Nah, begitu yang ketiga, saudara, Sayyidina Umar minta, masih nggak ada yang bangun, saudara. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, saudara, Abbas ibn Abdul Muttalib menyampaikan kepada Sayyidina Umar. Abbas ini siapa? Paman Nabi. Kata Abbas apa? Hadits Syafi'i. Nah, kalau disebut hadits Syafi'i, jangan lupa Imam Syafi'i juga muhaddis. Imam Syafi'i juga rawil hadis, saudara. Makanya dalam Musnad Imam Syafi'i, Syafi'i meriwayatkan hadis dari guru-gurunya. Nah, jadi jangan dipikir Imam Syafi'i ini cuman faqih usuli, enggak. Imam Syafi'i juga rawil hadis. Imam Syafi'i juga perawi hadis, ya ikhwan. Nah, jadi di sini hadis Syafi'i an Sufyan ibn Uyainah an Amr ibn Dinar an Jabir ibn Abdullah. Jadi hadis Imam Syafi'i yang didapat dari guru beliau, yaitu Sufyan ibn Uyainah, yang dapat dari gurunya lagi Amr ibn Dinar, yang dapat dari gurunya lagi Jabir ibn Abdullah. Di sana disebutkan anna Mu'adzan, bahwa Mu'adz radhiyallahu anhu kana yusalli ma'a Rasulillah al-Isya. Dulu salat bersama Rasulullah, salat Isya, tsumma yarji ila Bani Salamah. Kemudian pulang kembali kepada Bani Salamah, fa yusalliha biqaumi. Kemudian beliau salat bersama kaumnya. Fa akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isya zata lailatin. Suatu ketika Nabi mengakhirkan salat Isya. Fa shalla ma'ahu wa raja'a ila qaumi fa shallaha bihim. Bahkan suatu ketika Nabi pernah mengakhirkan sholat Isya agak lambat, saudara. Begitu mengakhirkan sholat Isya agak lambat, tetap Mu'adz pengen tunggu sholat bersama Nabi. Jadi kaumnya juga di kampungnya, di musolanya nunggu juga, jadi lama. Setelah sholat di sini baru sholat di sana. Jadi ini sama seperti yang tadi kita ceritakan. Jadi dalil mazhab Imam Syafi'i, bolehnya imam dan makmum punya dalam sholat berjamaah niat berbeda. Yang kedua, masih hadis Syafi'i. An Ismail ibn Ulayyah, an Yunus an Hasan, an Abi Bakr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila batn an-nakhl al-islah baina Bani Sulaim, fa farraqa ashabahu fariqaini, fa shalla bi ta'ifatin rak'ataini wa sallam, wa shalla bi ta'ifatin tsaniyah rak'ataini wa sallam. Jadi di sini diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, saudara, ke salah satu perkebunan kurma lembah, saudara, lil islah, untuk mendamaikan baina Bani Sulaim. Lagi ada pertikaian antara Bani Sulaim. Fa farraqa ashaba, kemudian Nabi misa-misa sahabatnya. Ini dalam apa namanya, dalam misi untuk mendamaikan Bani Sulaim. Nabi memecah sahabatnya fariqaini, 2 kelompok. Fa shalla bi ta'ifatin rak'ataini wa sallam. Nabi salat, saudara, 2 rakaat dengan kelompok yang pertama. Wa shalla bi ta'ifati tsaniyah rak'ataini wa sallam. Kemudian Nabi salat lagi dengan kelompok yang kedua, saudara,
2 rakaat. Artinya Nabi mengulangi sholat yang sama 2 kali untuk kelompok yang berbeda. Nah, jadi artinya yang pertama di sini disebutkan saudara, wakila disebutkan konon katanya innaha kanat sholatul zuhur. Ada juga mengatakan sebetulnya itu sholat zuhur, ada juga mengatakan sholatul asar saudara. Kemudian artinya kalau sampai 2 rakaat zuhur asar berarti dikosor saudara. Nah, kemudian waruya annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatil maghrib 3 rakaat wa sallam wa shalla bi ta'ifatil tsaniyah 3 rakaat wa sallam. Ada juga riwayat yang menyebutkan Nabi sholat maghrib, Nabi sholat 3 rakaat dengan kelompok pertama 3 rakaat, kemudian Nabi datang kelompok kedua juga sholat 3 rakaat. Artinya di sini saudara, wa ma'lumun anna fardahu sallallahu alaihi wasallam ihdas shalatain. Tentu kita maklumi bahwa sholat pertamanya Nabi, baik itu zuhur atau asar, masing-masing riwayat, atau maghrib, sholat pertamanya Nabi adalah ihdal sholatain, salah satu sholatnya yang pertama itu adalah fardu saudara. Anna fardahu, bahwa sholat wajibnya Nabi ihdas sholatain, hanya salah satu sholat yang wajib, wal ukhra, yang satu lagi nafilah, jatuhnya sunnah. Wakilahuma, dan dua-duanya lil makmumin faridah. 2 kali Nabi sholat, makmumnya dua-duanya sama-sama faridah. Yang ini fardu, yang ini fardu. Nabi sholat bersama yang ini jadi imam, Nabi sholat lagi bersama ini jadi imam. Jadi di sini dimaklumi oleh para fuqaha, makmumnya dua-duanya sama-sama sholat fardu, tapi imamnya yang satu fardu, yang satu jatuhnya nafilah. Bahkan Nabi sendiri yang menjadi imam. Nah, yang ketiga, di sini dikatakan ijma'us sahabah. Jadi oleh Imam Mawardi dikatakan ini ijma' sahabah. Nah, kita mau tahu kok bisa jadi ijma'? Kenapa bisa jadi ijma'? Di mana ceritanya jadi ijma'? Mari kita lihat. Bidalilin, dengan dalil maruya ana Umar Abdul Khattab shalla bin nas. Suatu ketika Sayyidina Umar sholat berjamaah. Nah, begitu beliau sholat berjamaah saudara bersama makmum, fasami'a min khalfihi sautan. Sayyidina Umar dengar di belakangnya kalau ada suara bunyi, maksudnya bunyi keluar angin saudara. Ada yang keluar angin nih bunyinya nih, ada yang kentut ini saudara. Nah, jadi Sayyidina Umar merasa ada yang buang angin saudara. Kemudian faqala saudara, setelah sholat Sayyidina Umar mengatakan, azamtu ala man kana minhu hadza illa qama fatawadda'a wa adda sholatah. Jadi kata Sayyidina Umar, aku minta kepada yang tadi keluar anginnya itu, nah, udah berdirilah, langsung wudhu lagi, sholat saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi saudara? Falam yakum ahad, nggak ada yang berdiri. Ini kan kalau berdiri berarti bukan rahasia tuh, kalau dia yang buang angin saudara. Nah, mungkin karena malu nggak ada yang berdiri saudara, dia diam aja. Pokoknya Sayyidina Umar bilang, udahlah, kalau ada yang tadi buang angin, coba berdiri, ambil wudhu, ayo sholat lagi, karena sholatnya nggak sah, nggak ada yang berdiri. Summa a'adat tsaniyah, kemudian diulangi lagi oleh Sayyidina Umar yang kedua. Saya minta supaya yang buang angin tadi, yang merasa, kan nggak ada yang tahu nih, udah bangun, ambil wudhu, sholat, ulangi sholatnya. Udah 2 kali, falam yakum ahad, nggak ada yang bangun juga ya kawan. Nah, kalau orang sekarang kan main tuding-tudingan, lu yang kentut lu, nah, main tuding-tudingan saudara. Enggak, kalau ini sahabat jaga perasaan, jaga adab, nggak boleh mempermalukan orang saudara. Kalau orang yang nggak mau dipermalukan, duduk lagi. Udah 2 kali nggak ada yang bangun saudara. Faqala lahu fit tsalitsa saudara. Nah, begitu yang ketiga saudara, nah, Sayyidina Umar minta, masih nggak ada yang bangun saudara. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib saudara, Abbas ibn Abdul Muttalib menyampaikan kepada Sayyidina Umar. Abbas ini siapa? Paman Nabi. Kata Abbas apa saudara? Bahkan ada juga riwayat mengatakan bukan Abbas tapi Jarir bin Abdullah, artinya ada sahabat lain ngingetin Sayyidina Umar. Dikatakan, lau azamta alaina kullina fakumna. Ya Umar, ya Khalifah, begini aja, kalau kau perintahkan kami semua nih untuk ambil wudhu, terus kita sholat lagi, kita siap ngerjainnya.
Saking mau nutup tuh, jangan sampai ketahuan siapa yang buang angin ya kawan. Saking mau nutup, jangan sampai ketahuan siapa yang buang angin. Udah kita sholat aja semua rame-rame. Nah, kemudian saudara, faqala Umar, kata Sayyidina Umar, laqad kuntu sayyidan fil jahiliyah wa sayyidan fil Islam. Aku pemimpin pada masa jahiliyah dan juga pemimpin di Islam. Sumaqala Umar, kemudian Umar mengatakan, qad azamtu alaikum kullukum wa ana ma'akum. Summa madu fatawadda'u wa adu fasalla bihim Umar. Akhirnya kata Sayyidina Umar, diterima itu saran, bagus itu saran. Kata Sayyidina Umar, yaudah kita semuanya termasuk anda juga ambil wudhu lagi, kita rame-rame sholat berjamaah, semuanya ambil wudhu dan semuanya sholat. Akhirnya kentut ketahuan nggak? Nggak ketahuan saudara. Masya Allah. Kira-kira kalau zaman sekarang ada yang begitu? Santri bagaimana? Main tuding-tudingan, dia nih yang buang angin. Ini nih kita dengernya kayak yang di depan nih. Enggak, sahabat enggak ada yang bikin malu, enggak ada tuh main tunjuk-tunjukkan dia kali enggak. Sayyidina Umar bilang, ayo siapa yang buang angin, ayo ambil wudhu lagi, sholat, diam, 2 kali diam, 3 kali ya ada saran. Nah kalau begitu, kalau kau perintahkan kami semua nih ya Umar, karena kan Sayyidina Umar penasaran, kok bisa-bisanya enggak bangun, sholatnya enggak sah, dia mesti sholat. Sayyidina Umar kan orangnya tegas, dia mesti sholat. Tapi Sayyidina Umar diingetin, ya Amirul Mukminin, kalau kau perintahkan kami semua untuk ambil wudhu sholat, kami siap melakukannya. Karena Sayyidina Umar setuju, aku juga ikut ambil wudhu. Karena Sayyidina Umarnya ikut ambil wudhu, semua mengulangi sholatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini soal buang angin pentingnya nih. Al-Imam Al-Asam, pernah dengar ada Al-Asam? Julukannya Al-Asam. Tahu gak kenapa dijulukin Al-Asam? Tahu Al-Asam itu apa? Summun bukmun umyun. Summun itu apa? Tuli. Kenapa dia dijuluki tuli? Padahal dia nggak tuli. Dia nggak tuli, ya ikhwan. Jadi satu ketika dia kedatangan tamu muridnya. Nah, lagi bertanya kepada dia, buang angin. Saudara, buang angin kencang, orang dengar. Tapi si guru pura-pura nggak dengar ya kawan. Si guru pura-pura nggak dengar. Muridnya begitu lihat gurunya nggak ada respon, tetap ngobrol, dia pura-pura nggak dengar. Saudara, bahkan yang menarik, gurunya pura-pura budak. Begitu si orang ini nanya lagi muridnya, tuan guru ini begini, apa? Nggak budak. Maksudnya untuk meyakinkan si murid, anda nggak dengar buang angin nanti. Dan nggak sampai di situ, setiap ketemu ini murid, kalau ini murid hadir di majelis dia atau ketemu, dia pura-pura budak untuk menjaga perasaan muridnya seumur hidup bahwa dia nggak pernah dengar dia buang angin depan gurunya. Masya Allah. Kalau sekarang bagaimana? Abi Muhammad kayaknya sekarang rotan ya. Jadi sampai dijuluki Al-Asam, padahal dia nggak tuli, hanya untuk menjaga. Yang lain sebenarnya banyak yang tahu dia nggak tuli, tapi untuk menjaga perasaan salah satu muridnya, dia pura-pura dia nggak dengar, khususnya depan muridnya tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi kita lihat di sini saudara, apa kesimpulannya setelah mereka sholat ini? Dalam riwayat dikatakan oleh Imam Mawardi, fakanat sholatu Umar radhiyallahu anhu nafilah. Sayyidina Umar sholatnya udah diulang dengan jamaah semua nafilah. Wa sholatu man kharajat min hurri faridah. Tapi orang yang keluar angin ikut sholat, dia jatuhnya faridah, bukannya ini lagi. Walam yunkir ahadun minas sahabat dzalika, dan tidak ada satu sahabat pun yang mengingkari Sayyidina Umar dan jamaah tadi melakukan hal tersebut. Dzalik, saudara, nggak ada yang mengingkari itu. Fadalla ala ijma'ihim. Ini menunjukkan kalau mereka semua sepakat. Sepakatnya bukan lagi diam, ikut ambil wudhu, ikut sholat. Dan yang mendengar yang sahabat yang nggak hadir, nggak ada yang protes ke Sayyidina Umar, saudara. Nah, wali annahuma sholatan muttafiqatan fil af'alidz dzahirah. Jadi ini sholat yang sama-sama sholat faridah tersebut, rakaatnya, rukuknya, tata caranya sama. Tu'adda jama'a wa furada, saudara. Fajaza an tu'adda ihdahuma khalfal ukhra. Jadi ini menjadi dalil, berarti sahabat sepakat. Mereka mengulangi sholat. Bagi Sayyidina Umar dan yang lain itu sholat sunnah karena udah sholat, tapi bagi yang buang angin itu sholat fardu. Ternyata nggak ada yang mengingkari sahabat cara-cara Umar semacam itu. Berarti kalau ada yang tidak mengingkari, dianggap sebagai ijma'.